Oke, sobat trader dimanapun teman-teman berada, kembali lagi bersama saya Dandi ya. Di sini kita akan bahas lagi materi-materi trading yang sebelumnya kita pernah bahas support resisten dan sekarang kita akan membahas materi trading tentang moving average. Nah, sekarang saya akan jabarkan ya moving average yang sempat saya pakai juga, yang pernah saya pakai juga, dan ini akurasi teknik ini lumayan bagus ya, jadi bisa teman-teman coba dan bisa teman-teman pelajari, dan ini sangat-sangat mudah dipelajari ya. Selalu teknik yang saya gunakan itu selalu mudah dipelajari, jadi teman-teman walaupun masih pemula nggak jadi masalah, teman-teman bisa mempelajari teknik ini, nggak butuh waktu lama-lama, teman-teman udah bisa menggunakannya di market dan teman-teman bisa trading secara mandiri juga. Oke, kita lihat di chartnya. Nah, di sini udah kita tampilkan chart XAU USD ya. Dan sudah saya masukkan juga, sudah saya input juga, ini moving average-nya ada 2 ya. Untuk periodenya ini ada 34 dan ada 13. Jadi ini kita pakai moving average periode 13 dan 34. Nah, terus gimana rules-nya atau gimana cara penggunaannya? Nah, yang pertama, kalau kita pakai MA itu sudah jelas kita follow the trend ya, kita ikuti arah trennya. Gitu kan. Walaupun memang secara basic dari teknik MA ini kita tetap bisa ambil momentum koreksinya. Kenapa? Karena kita pakai MA-nya periodenya yang kecil. Jadi untuk menghitung koreksinya juga ini bisa kita gunakan. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah lihat arah trennya dulu. Arah trennya kemana? Dan bisa kita lihat bahwa XAU USD ini adalah tren naik ya, sudah jelas. Dan kalau misalnya kita mau ceknya pakai MA gitu kan, kalau kita mau cek pakai MA arah trennya, kita bisa cek melalui posisi MA-nya. Kalau posisi MA-nya ada di bawah candle, contohnya kayak ini, MA-nya ada di bawah candle, berarti trennya naik. Terkecuali kalau MA-nya ada di atas candle kayak ini, berarti ini sedang tren turun ya. Tapi perlu diingat, ini MA periodenya kecil, jadi tren naik atau tren turunnya itu tren kecil, bukan tren besar gitu kan. Nah, kalau misalnya mau lihat tren besarnya, bisa pakai tambah MA dengan periode yang besar atau kita ubah ke time frame yang lebih besar seperti itu. Nah, cara penggunaannya adalah kita memanfaatkan momentum pantulannya dari CMA ini. Jadi contohnya ketika harga running sekarang, ini harga kan sedang tidak menyentuh MA, dan kita akan open posisi ketika harganya menyentuh ke MA tersebut. Jadi kita manfaatkan pantulannya, manfaatkan retrace-nya. Apakah memang ketika harga itu menyentuh MA, apakah memang mantul? Kita coba backtest ke belakang ya. Contoh ini yang pertama, kita zoom dulu. Nah, ini pantulan yang pertama. Di sini kita bisa ambil momentum buy. Kenapa? Karena yang pertama, nah MA-nya juga ada momentum crossing, cuman yang crossing nanti kita jelaskan ya. Kita yang pantulannya dulu. Nah, yang pertama itu mantul di situ. Di sini. Ini di sini kita bisa ambil momentum buy. Kenapa? Karena posisi yang pertama, posisi trennya sudah naik karena posisi MA-nya ada di bawah candle, dan yang kedua itu MA-nya sudah mantul menyentuh ke area MA-nya tersebut itu. Dan kalau kita ambil posisi buy di sini, kita bisa profit dari satu kali momentum itu bisa 7 poin ya. Cuman kalau biasa sih transaksi di XAU saya biasa ambil profit rata-rata 5-10 poin. Jadi ini 7 poin kena. Dan kalau 10 poin kena apa enggak? 10 poin tetap kena ya, karena ini momentum. Karena kita ikutin tren, jadi kemungkinan besar itu bakal kena kalau 10 poin di saham. Terus pantulan yang kedua ada di mana? Pantulan yang kedua itu ada di sini. Nah, ada di area ini, dan di sini kita bisa ambil buy lagi. Dan terus momen pantulannya lagi ada di mana lagi? Ada di sini. Ini mantul lagi di sini. Terus ada di mana lagi? Belum ada lagi yang menyentuh ke MA ya. Cuman ini baru mendekati aja. Kayak ini contohnya nih. Ini baru mendekati. Ini juga baru mendekati. Jadi ini belum benar-benar menyentuh MA-nya. Cuman kalau mendekati sebenarnya udah bisa open posisi ya, dengan catatan tunggu konfirmasinya terlebih dahulu. Cuman sih saran dari saya lebih baik tunggu sampai MA-nya menyentuh candle-nya menyentuh MA seperti itu. Jadi kalau baru mendekati, supaya lebih low risk itu jangan dulu open posisi. Nah, di sini ada 3 momentum ya teman-teman yang bisa kita manfaatkan. Ini dari satu tren ada 3 momentum yang bisa kita manfaatkan dari momentum pantulannya seperti itu. Dan biasanya kalau
kalau trennya lagi kuat ya, ini mantul di MA13 kebanyakannya. Jadi nggak akan nyentuh ke MA34-nya kalau trennya lagi kuat. Contohnya kayak hari kemarin. Hari kemarin dia sama sekali tidak menyentuh MA34. Saya tandain di sini nih. Nah, ini hari kemarin sudah saya batasi dengan vertical line. Hari kemarin sama sekali tidak menyentuh MA34. Ya, ini trennya biasanya lagi kuat kalau kayak gini. Karena apa? Karena ketahanan MA13 aja itu udah bisa menahan SAU untuk lanjut naik lagi. Yang artinya trennya ini sedang kuat naik ya. Tren XAU ini sedang kuat naik. Seperti itu. Nah, kemudian terus ya, apa itu crossing yang tadi saya sebutkan? Ada crossing juga. Nah, crossing itu adalah persilangan antara kedua MA tersebut. Contohnya yang mana? Ini kita hapus dulu. Momentum crossing itu ada di sini. Nah, ketika dua MA tersebut bersilangan, ini momentum crossingnya. Terus tandanya apa? Kalau misalnya MA-nya ini crossing. Jadi tandanya kalau MA ini crossing, berarti ada perubahan tren, teman-teman. Yang sebelumnya, contoh ya. Sebelumnya ini posisi MA ada di atas candle, yang artinya ini trennya turun. Ya. Kemudian dia crossing tepat di bawah candle. Dan posisi MA juga jadi di bawah candle. Ini berarti pergantian tren dari tren turun menjadi tren naik. Itu. Jadi crossing itu istilahnya ya pergantian tren lah bisa dibilang ya. Contoh ini juga. Nah, ini juga momentum crossingnya. Nah, ini perubahan dari tren naik menjadi tren turun. Jadi teman-teman bisa menandai juga ya. Salah satu fungsi MA ini juga adalah kita bisa membaca pembalikan trennya seperti apa. Nah, ketika MA-nya ini crossing, posisinya crossingnya itu di atas candle, berarti ini perubahan dari tren naik menjadi tren turun. Kemudian sebaliknya, kalau crossingnya ada di bawah candle seperti yang ini, berarti ini perubahan dari tren turun menjadi tren naik. Dan ini juga penting untuk teman-teman tahu di mana titik-titik perubahan tren tersebut. Karena ya bisa jadi bahaya kalau teman-teman bisa istilahnya bisa nyangkut posisi gitu ya, tepat di titik pembalikan tren. Itu kan bisa ketarik tren, apalagi di SAU posisinya kan itu lumayan terasa ya, kecuali margin teman-teman itu kuat gitu. Dan saya biasanya menggabungkan juga dengan Fibonacci. Sebenarnya sih kalau Fibonacci ini hanya alat bantu saja, alat bantu ketika kedua MA ini tertembus. Ketika dua MA ini ketembus dan SAU ini mau turunnya sampai mana sih? Contoh kayak gini. Jadi saya pakai Fibonacci-nya jarang. Kalau ada momen-momen tertentu aja, contoh kayak misalnya SAU ini turun sampai ke MA34, turun sampai ke sini. Contoh ya. Kemudian turun lagi, ternyata MA34-nya ketembus, turun lagi sampai ke MA13-nya ketembus, turun lagi sampai ke MA34, sampai ke sini. Kemudian ternyata SAU-nya ini masih tembus. Nah, di sini kita perlu tahu XAU ini bakal turunnya sampai mana. Karena apa? Karena di bawah MA34 itu udah tidak ada ketahanan apa-apa lagi, sudah tidak ada MA lagi. Jadi ini bisa dibilang sudah jurang lah, bisa dibilang itu. Nah, saya biasanya pakai Fibonacci, saya tarik Fibo supaya apa? Supaya saya tahu titik koreksinya SAU ini sampai mana. Jadi kita bisa tahu bahwa titik koreksinya SAU setelah menembus MA34 ini bisa sampai ke golden ratio-nya Fibo di sini antara poin 50 dan poin 61.8 di sekitar sini. Nah, sekitar sini. Tuh. Jadi fungsinya Fibo itu seperti itu. Jadi saya tambah Fibo ketika memang dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, saya pakai aja cukup. Fungsinya Fibo itu seperti yang tadi saya bilang, untuk menentukan titik koreksinya SAU ini sampai mana ketika MA13-34 ini sudah tertembus. Dan ini bisa jadi pembalikan tren. Karena apa? Karena MA13 dan 34-nya sudah ketembus dan kemungkinan akan crossing di atas candle. Tapi sekali lagi ini tren kecil ya teman-teman, bukan tren besarnya. Nah, periode MA yang kita gunakan itu MA yang kecil-kecil. Oke, mungkin sekian aja ya materi dari saya untuk MA dan Fibonacci. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa pelajari, dan teman-teman juga bisa menerapkan rules dari MA dan Fibo ini
di akun tradingnya masing-masing, atau masih takut pakai akun demo dulu untuk backtest, istilahnya untuk tes akurasi dari embanya ini di akun demo dulu, itu nggak jadi masalah ya. Justru saya lebih menyarankan teman-teman pakai akun demo dulu, jangan ke akun real langsung gitu ya. Oke, mungkin dulu sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Next kita akan bahas materi-materi yang lainnya lagi yang istilahnya yang simple tapi profitable juga. Oke, ditunggu aja videonya. Dan untuk saat ini saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.